Oke guys, pada kesempatan kali ini kami mahasiswa Sisi Pulau Raja Haji Tanjung Pinang semester 6 melaksanakan kegiatan KKLN yang diselenggarakan di negara Malaysia dan Thailand. Nah, sempat tertunda 2 tahun, akhirnya kami melaksanakan kembali KKLN pada tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal dari Prodi Ilmu Administrasi Publik NIM 19101049. Baiklah, hari ini saya hari pertama mengikuti kegiatan KKLN di Malaysia dan Thailand pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Agustus tahun 2022. Tujuan pertama kami mengunjungi ke Kota Melaka, tepatnya di Masjid Selat Melaka. Masjid ini dibangun di atas pulau buatan di sekitar Selat Melaka. Selain namanya Selat Melaka, masjid ini juga dinamakan Masjid Terapung. Masjid ini dibangun pada awal Juli 2003 dan secara resmi digunakan pada tahun 2006. Masjid ini memiliki luas kurang lebih 1,8 hektar. Masjid ini juga merupakan salah satu masjid yang termegah yang ada di Kota Melaka. Selanjutnya kami mengunjungi Christ Church Melaka atau yang disebut juga Gereja Kristus Protestan. Gereja ini merupakan gereja paling tua yang berada di Malaysia, berdiri sekitar abad ke-18. Lokasi gereja digunakan untuk sebagai tujuan wisatawan yang berada di Kota Melaka. Nah, ini salah satu alat transportasi yang ada di kawasan Christ Church Melaka dengan bayar RM20 saja. Selanjutnya, setelah dari Kota Melaka, kami melakukan perjalanan ke Thailand. Kami mengunjungi pasar malam yang berada di Kota Hat Nhai, Provinsi Songkhla. Di sini para pedagang banyak berjualan makanan, minuman, dan juga pakaian. Kalau untuk mencari makanan halal di sini sedikit susah. Ada hal baru yang kita temui di Thailand, yaitu dilegalnya penanaman dan konsumsi ganja oleh pemerintah Thailand, sehingga masyarakat dengan bebas bisa menjual, mengkonsumsi, bahkan menanam ganja di penggarangan rumah. Ini salah satu pedagang yang menjual ganja di kawasan pasar malam yang berada di Kota Hat Nhai. Ini adalah buah berangan, dijual per kilo, sekilonya 100 baht. Tidak hanya jual per kilo, juga ada per kampet dengan 4 bungkus dijual dengan harga 100 baht. Selanjutnya kami berkunjung ke pusat oleh-oleh yang ada di Kota Hat Nhai. Ini adalah makanan yang dibuat oleh petani yang ada di Kota Hat Nhai. Dijual kisaran harga 80 baht. Rasa-rasa beli Rasa aku masukin. Tapi nggak rasa yang ini. isi ya. Jadi apa nama SPG sih. Setelah dari pusat penjualan oleh-oleh, kami mengunjungi Masjid Songkhla Center Mosque. Masjid ini dibangun pada tahun 2001, adalah masjid terbesar yang berada di Provinsi Songkhla. Masjid ini juga bisa dikatakan Taj Mahalnya Thailand karena bangunan ini mirip dengan Taj Mahal yang ada di India. Selanjutnya kami mengunjungi kantor konsulat Republik Indonesia yang berada di Provinsi Songkhla, Thailand. Kantor konsulat telah berdiri pada tahun 1995. Yang menjabat sebagai kepala konsulat yaitu Bapak Surgana Pringganu. Kantor konsulat ini sangat membantu masyarakat WNI yang ada di Thailand ketika ada masalah seperti kehilangan paspor atau masalah-masalah lainnya. Sebelum masuk, kita mengisi daftar tamu. Ini adalah kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Endri Sanopaka selaku ketua dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, dan dilanjutkan penyampaian materi oleh Bapak Suargana Pringganu. Tujuan selanjutnya kami pergi ke Pantai Samila yang berada di Kota Hat Nhai. Ada yang unik dari daerah ini, yaitu memiliki 2 pulau depan, yaitu Pulau Tikus dan Pulau Kucing. Ini adalah salah satu jajanan khas yang berada di Pantai Samila, yaitu es kelapa dengan harga kisaran 40-50 baht.
Setelah dari Pantai Samilah, kami melanjutkan perjalanan kembali ke Malaysia ke Kuala Lumpur. Kami mengharuskan bermalam di dalam bus. Nah, sebelum menyampai ke Kuala Lumpur, kami bersinggah ke rest area. Ini adalah salah satu lokasi rest area yang berada di tol Malaysia. Sebagai tempat istirahat para traveler, kehadiran rest area di jalan tol yang nyaman dan bersih harus dinomor satukan. Berbagai fasilitas yang ada di rest area, salah satunya yaitu toilet, musola, dan sarana tempat bermain untuk anak-anak, dan juga lokasi untuk sarapan. Di sini lokasinya sangat bersih dan sangat nyaman. Ini adalah Dataran Putrajaya, adalah pusat administrasi pemerintah federal Malaysia yang menggantikan posisi Kuala Lumpur. Didirikan pada tanggal 19 Oktober 1995. Nama Putrajaya sendiri diambil dari nama anak Perdana Menteri Malaysia yang pertama, yaitu Tuanku Abdul Rahman Putra. Di sini berbagai gedung administrasi dan juga kantor-kantor pemerintah dari Malaysia berada di lokasi Putrajaya. Saatnya malam berada di Kuala Lumpur. Malamnya kami mengunjungi tempat kuliner yang berada di Kuala Lumpur, yaitu Chinatown yang berada di Bukit Bintang. Berbagai macam olahan makanan khas Malaysia maupun olahan dari seafood banyak terdapat di sini. Tinggal milih saja kita mau makan yang di mana. Ini dia guys, lokasinya sangat padat ramai oleh pengunjung dari mancanegara maupun dari lokal. Oke, keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan ke Genting Highline. Nah, untuk menyampai ke Genting Highline kami menggunakan dua mode transportasi, yaitu LRT, kereta cepat yang ada di Malaysia, dan juga bus. Perjalanan kurang lebih 1 jam dari Kuala Lumpur menuju Genting Highline. Ini adalah suasana di dalam LRT. Untuk biaya sendiri dari menggunakan LRT dengan biaya RM4, sedangkan menggunakan bus dengan biaya RM10. Masing-masing perjalanan kurang lebih 30 menit, LRT 30 menit, bus juga 30 menit. Ini adalah suasana dari kota Kuala Lumpur yang ada di Malaysia. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai juga di Genting Highline. Genting Highline adalah tempat wisata yang terkenal di Malaysia. Bisa juga disebut Las Vegasnya Malaysia. Genting Highline berada di daerah pegunungan yang tinggi dengan suhu yang cukup dingin. Kami di sini menaiki gondola Sky, ditempuh dalam waktu 10 menit, panjang lintasan sekitar 2,8 km. Nah, untuk menaiki gondola ini ada dua macam gondola, yaitu gondola biasa atau standar dengan biaya sekali jalan RM10, untuk PP RM21. Sedangkan gondola kedua yaitu jenis glass floor gondola, yaitu full dengan kaca. Jadi kita bisa lihat bawah itu kaca guys. Itu dengan biaya RM18 dan RM35 untuk pulang pergi. Selanjutnya besoknya kami melanjutkan ke perjalanan ke Batu Caf, atau disebut juga Gua Batu Alam. Adalah sebuah bukit kapur yang memiliki serangkaian gua di dalam kuil. Gua terletak di distrik Gombak, Selangor. Untuk memasuki kuil, kita harus menaiki tangga kurang lebih 270 anak tangga. Cukup melelahkan. Saya menaiki kurang lebih 4 menit untuk masuk ke dalam kuil. Ini udah sampai puncak. Cantik kan? Suasana di dalam gua. Nah, di sini tempat kuil. Orang-orang Hindu beribadah di sini. Di sini sangat terkenal. Tujuan selanjutnya kami yaitu ke daerah Johor. Nah, ini adalah tempat terakhir kami di Malaysia. Johor sendiri memiliki nama resmi adalah Johor Darul Takzim. Adalah sebuah negara bagian di Malaysia
yang letaknya di Selat Semenanjung, Malaysia. Johor sangat dekat dengan Singapura dan juga dekat dengan Pulau Riau yang ada di Indonesia, tepatnya di Tanjung Pinang dan juga di kota Batam. Ini adalah suasana di kota Johor. Kotanya sangat tertata rapi. Di sini dibuat sungai kecil untuk ikan-ikan. Cantik lah pokoknya di Johor nih. Tapi Johor tak seramai Kuala Lumpur. Terkesan sangat sepi. Nah, selanjutnya kami mengunjungi parkir yachts atau pesiar mini. Kawasan ini kawasan pribadi, jadi tidak boleh sembarangan orang yang masuk ke kapal atau ke samping dermaga. Dan ini menjadi destinasi terakhir kami sebelum kami melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Setelah sepekan kami melaksanakan kegiatan KKLN, akhirnya kami kembali ke tanah air. Sepekan namun sangat berkesan. Hari ini hari terakhir kita di Malaysia. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami. So, thank you.